bilangan kompleks ya. Seperti apa ya? Khususnya di mechanical engineering ya, ini pakainya fluid flow dan stress analysis ya. Mungkin Anda kenal di KBH juga atau mekanika teknik sebelumnya ada stress analysis, yaitu awalannya itu sebenarnya dari matematika ya. Jadi pengolahan bilangan itu digabungkan dengan dasar-dasar atau hukum-hukum fisika, menjadi turunannya ke stress analysis atau mekanika teknik yang Anda kenal selama ini sebelumnya. Ya, untuk contohnya ini misalnya calculating the voltage, current, and impedance. Ya. Jadi di sebuah sirkuit yaitu bisa mengkalkulasi tegangan, arus, ya. Situ juga bisa nanti, atau ternyata gelombang yang ditangkap atau dipakai, nah itu diolah secara matematis, itu Anda kenal dengan smartwatch yang Anda sekarang pakai, ya kan? Sportswatch itu bisa mendeteksi detak jantung, nah itu ternyata awalnya itu dari matematik juga gitu loh. Nah, nanti seperti apa pengolahannya dari data angka tersebut ya. Nanti diinputkan ke dalam alat, kita masukkan, yaitu muncul apa yang kita inginkan gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk materi berikutnya, ini nggak urut ya, nggak urut seperti yang di RPS, ya kita lihat saja. Ini untuk matrik dan determinan, ya. Ini di mechanical engineering, ini mechanic representation of stress and strain, ya, tegangan dan regangan. Ya. Nah, ini bisa design of space frame, roof structure, the calculation of force in members of complex structure, use metric to design each member. Ya, kalau Anda sudah belajar KBH atau apa ya, D4 tuh kekuatan bahan lanjut, sudah belajar belum? Yang sumber dari mana, Pak? Enggak, yang KBH itu Anda sudah mempelajari belum? Kekuatan bahan lanjut. Atau baru terakhir mekanika teknik? Kekuatan bahan itu baru kekuatan material 1, sekarang baru lanjut ke kekuatan material 2, Pak. Sudah ada metrik-metrik belum? Kalau metrik Belum. matriks, Pak, atau metrik? Ya, nanti kalau saya lupa di mata, pokoknya ada itu inverse matrix, matrix yang biasa itu juga ada, skalar, vektor, nah itu juga ada nanti di, saya lupa di KBH berapa. Kalau dulu sih pengajarnya Pak Ayi ya. Mungkin kalau sekarang, kalau nggak Budi ini, Pak Asep, kalau tidak salah. Itu ada. Ya. Jadi kalau di sini kan contohnya frame roof structure ya. Tapi kalau nanti Anda merancang mesin kan itu juga ada konstruksi mesinnya ya. Baik yang dibuat dari apa, besi hollow atau besi kanal. Nah itu susunan struktur rangka mesinnya itu kan juga
nanti ada perhitungan. Nah itu juga aplikasinya juga di situ. Oke, untuk materi berikutnya, gambarannya untuk itu ada di Laplace transformasi Laplace. Ya. Kalau di mechanical engineering, kita masuknya di mechanical engineering ya, sama kan? Itu untuk vibrasi atau getaran, terus arus fluida, nah itu juga pakainya Laplace transform. Kalau Anda sini sayangnya tidak ada pelajaran fluida ya, khusus fluida. Atau nggak tahu nanti ada pelajaran mengenai getaran ini di mana, atau materi tentang getaran ini di mana, saya kurang hafal. Nah, itu pasti ada simbol Laplace transformnya gitu. Nah, nanti di situ dipakai, ada kayak huruf L, nah itu dipakai di situ. Kalau di sini dia mencontohkan determine concentration of drug a function of time and distance from an initial injection site. Jadi mencoba mengetahui waktu injeksi ya, dan jarak untuk pemberian obat ya, berdasarkan konsentrasi dari obat itu. Jadi dia melihat, nah ini disimulasikan dengan salah satunya Laplace transform. Tapi perlu diperhatikan tidak semua penyelesaian engineering itu sudah tersedia softwarenya, dalam tanda kutip software atau alat bantunya, itu tidak semuanya tersedia. Jadi masih ada beberapa kemungkinan yang harus menurunkan rumus matematik. Mungkin sekarang pakai software apa yang di CAD itu untuk mengetahui kekuatan itu juga bisa, itu macam-macam itu juga ada, tapi tidak semuanya bisa dilakukan dengan software juga gitu. Dan keterbatasan software juga misalnya ada beberapa parameter yang harus diinputkan, tetapi sebelumnya itu harus dihitung secara manual. Nah itu juga perlu penurunan dari rumus matematik. Bukan materi turunan ya, tapi penurunan rumus matematik. Oke, berikutnya statistic and probability. Ini nanti masuknya di matematika berikutnya kalau tidak salah. Kita tidak bahas di sekarang, di matematika terapan 2 mengenai analisis numerik. Mungkin kita akan ketemu ini. Nah, di ini contohnya untuk modeling apa ini? Flood modeling banjir, wind energy angin ya, atau gelombang, itu image analysis itu juga bisa pakai statistik and probabilitas. Atau nanti Anda mengambil data-data uji coba ya, misalnya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu apa gitu, terus berapa sih kadar konsentrasi kan untuk sampel suatu apa namanya uji coba itu kan tidak hanya membutuhkan 2 atau 3 sampel saja gitu, data yang diambil, tetapi ada standarnya nanti. Kalau Anda mempelajarinya mungkin ada batas minimalnya, itu ada perhitungannya sendiri. Jadi saya harus mengambil data itu sampai N berapa gitu.
minimal N berapa, apakah 10 kali atau 20 kali. Nah, itu semakin banyak data yang diambil, semakin sedikit error atau kesalahan yang akan ditimbulkan, makin rapat, ya. Nah, itu dari data yang semakin banyak yang kita ambil nantinya. Nah, itu nanti kita pelajari di mata kuliah berikutnya. Lalu berikutnya untuk vektor dan trigonometri. Ini ada tadi ya, vektor. Gaya, resolving force in a plane. Nah, ini design of gears in a car, design of airplane, landing gear. Data untuk mengetahui gaya atau tekanan di sebuah pesawat atau mobil atau kendaraan, kekuatannya. Ini pakai vektor atau trigonometri ternyata. Nah, ini yang sering kita dengar, diferensial atau turunan. Ya. Nah, ini sering sekali, cukup banyak. Nah, ini Anda kalau lihat rumus seperti ini, ya. Fluid flow, khususnya untuk di mechanical engineering ini, fluid flow, dynamics, motion of projectile. Ya. Ini mekanika teknik yang dinamika. Ini kalau kemarin kan, kalau nggak salah statistik ya. Ada statistik, ada dinamik. Nah, ini pakainya diferensial. Transfer panas, heat transfer, temperature distribution, combustion, ruang bakar, computational solid mechanics. Nah, ini juga simulasi-simulasi ini awalnya dari matematik. Kalau untuk jurusan lain Anda silakan baca, tetapi kita tidak menyebutkan secara detail satu persatu. Saya mengkhususkan untuk di mechanical engineering ya. Ya, kita samakan dengan manufaktur. Ini yang bersinggungan dengan permesinan yang saya sebutkan. Lalu ada general engineering. Ya, ini bisa mengkalkulasi volume, area, dan panjang dari suatu objek, ya, permukaan, garis atau kurva. Ternyata pakainya diferensial. Integral berikutnya, ya, ini Anda bisa baca sendiri. Untuk yang lainnya, ini fluid mechanics, ya, dynamics, ini juga masih pakai integral juga selain dari diferensial tadi. Determination of center of mass object, ya, titik berat, ya, fuel cell. Nah, ini juga pakainya integral. Ya. Nah, kalau Anda sudah belajar 3D scanning, pasti akan muncul seperti gambar tulang ini. Ini mesh-meshnya ini kan juga awalnya bisa muncul seperti ini kan dari matematik, lalu diterjemahkan di pemrograman komputer, lalu memudahkan kita saat ini untuk mendapatkan gambaran seperti ini. Lalu yang terakhir ya, fungsi polinomial, linear equation, inequalities logarithm, eliminasi Gauss, ya. Ini kalau di contohnya ini apa ini? Sebuah ruangan yang dipenuhi oleh suatu bentuk. Nah, ini berapa mungkin volume ya, comparing shape for solid propellants used in military hardware. Oh, ini militer. Ya, apapun itu juga misalnya ada suatu ruangan
Nah, itu kita isi sesuatu, perbandingannya. Nah, ini kalau misalnya jumlahnya, ini ada berapa jumlahnya yang bisa memenuhi di sini, di dalam sini. Ya, kira-kira seperti itu. Terus stress analysis, ini juga bisa pakai fungsi polinomial atau linear. Ya. Optimasi of industrial process, nah ini juga bisa. Injection molding system, ini juga bisa. Ya. Sampai dengan ke software design atau computer graphics design, nah ini awalnya dari fungsi linear atau polinomial atau pokoknya di bagian materi untuk khususnya fungsi. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari saya tidak, Pak. Dari saya belum, Pak. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya. Oke, kalau belum, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk ke, oke, buku ya, buku. Kira-kira apa aja sih yang ada di dalam buku Glyn James ini atau buku Modern Engineering Mathematics? Ya, kita lihat. Oke. Nah, ini bukunya, Anda bisa download sendiri. Atau Anda kalau mau nyari buku referensi yang lainnya, bentar. Saya stop dulu sebentar. Anda bisa lihat di chat. Mungkin saya lupa apakah saya pernah berikan kepada Anda link ini. Tapi kalau untuk mencari buku, saya coba cari di sini. Ada di, bentar, TPS gen.lib .terus.ec. Nah, itu di chat Anda bisa coba masuk ke link tersebut, Anda cari buku, tetapi khususnya buku-buku edisi luar ya, luar negeri. Ya. Buku apa saja? Buku pelajaran, buku kuliah terutama. Tapi kalau buku dalam negeri atau berbahasa Indonesia ada mungkin, tetapi tidak banyak pilihan, khususnya untuk yang bidang teknik. Oke, kita kembali lagi ke yang sini. Ya, ini buku edisi kelima, Modern Engineering Mathematics, ya, Glyn James. Ya. Kalau di sini isi dari bukunya tidak jauh dari RPS yang ada atau yang dibuat tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, kita mulai dari numbers, aljabar, dan geometri. Nah, ini ada di sini semua. Nah, ini kalau Anda lihat ya di daftar isi di 1.6 ini ada engineering application yang di halaman 57. Jadi setiap chapter atau setiap bab ini saya rasa ada engineering application atau engineering
Nah, ini design problem atau optimization problem. Nah, ini ada di bagian akhir biasanya, sebelum exercise. Jadi, untuk bab kedua ini fungsi, bab ketiga ini bilangan kompleks, ya. Bab keempat ini aljabar vektor, ya. Bab kelima ini aljabar matrix. Nah, ini discrete mathematics, ini sepertinya enggak kita pakai. Lalu series limits, ini juga sepertinya kita lewatin dulu. Oh, ini baru masuk ke chapter 8, bab 8 ini mengenai diferensial dan integral. Ya. Nah, ini untuk diferensial sendiri ada, untuk integral sendiri pun ada, jadi terpisah gitu. Untuk aplikasinya, contoh-contohnya ini ada. Nah, ini kalau dilihat ada untuk menghitung volume, center of gravity, terus moment inersia, ya, surface area. Nah, ini juga ada di integral. Untuk apa ini? Further calculus, Theorem Taylor ini kayaknya lewat. Nah, ini ODE, Ordinary Differential Equation ini saya rasa ini masuknya di semester berikutnya di matematika terapan 2 masalah. Nah, ini terus lalu ada Laplace transform, ya, yang terakhir, sama deret Fourier. Ini juga ada di sini. Jadi ini ada berapa bab? Oh, 13 bab. Jadi kurang lebih 70%-nya dari buku ini sudah materi yang tadi yang di RPS, ada kurang lebih seperti itu. 70%-nya saja yang kita pakai, tidak semuanya kita pakai, hanya sesuai dengan yang RPS tadi. Jadi coba kita lihat sekilas saja dulu, ya. Sebentar. Halaman. Nah, ini seperti ini, ya. Ya, sudah ada contoh-contohnya untuk aplikasinya. Ya, saat kita menghitung sebuah cylinder pipe ini, area of cross section of pipe ini bisa kita cari, ya. Sebentar. Nah, ini engineering application-nya, ya. Mencari apa ini? Continuous belt. Atau apa nih? Kabel. At what point of should be cable lift to shore? Oh, kabel yang diperlukan, ya. Nah, ini kita bisa hitung, kita bisa tahu contoh-contohnya di sini.
baru ada latihannya. Nah, ini untuk yang fungsi. Nanti kita pelajari fungsi linear, polinomial, fungsi kuadrat, ya. Nanti ada juga di 179 itu engineering application-nya 179, kita lihat langsung loncat. Nah, ini ya desain problemnya dari sebuah fungsi atau fungsi kuadrat. Ya, nanti kita lihat ini menghitung box capacity, ya, yang diketahui apa, yang nanti yang ditanyakan apa. Ini mungkin kita bisa solving dengan, kalau di sini pakai materi fungsi, ya. Oh, ini optimasi desain untuk tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Ini bisa. Lalu ini optimization problem untuk pemecahan masalah data-data, ya, ini juga bisa di sini. Nanti penggambarannya secara kurva juga bisa ditunjukkan oleh ini ya, apa namanya, materi fungsi. Dan banyak yang lainnya di setiap bab itu akan ada, ya, engineering application-nya. Jadi Anda bisa pelajari sendiri, atau nanti ya saat Anda butuh contoh penerapan real, nah ini Anda bisa buka lebih lanjut di buku ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bukunya, ya. Karena materinya juga cukup banyak, saya rasa kalau untuk menghabiskan satu buku, saya juga tidak yakin, ya, karena kita juga perlu pemahaman. Nanti untuk lebih lanjutnya, materi-materinya Anda bisa pelajari sendiri. Tetapi yang perlu digarisbawahi, nanti saat UTS atau UAS, saya akan memberikan soal atau pertanyaan sesuai dengan materi yang saya berikan saja, gitu. Tidak apa namanya, misalnya materi yang ada di buku tapi tidak dipelajarin, itu juga tidak akan saya keluarkan di UTS atau UAS. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk buku ada yang perlu diketahui informasi lebih lanjut atau belum? Gimana? Sepertinya belum, Pak. Saya cukup, Pak. Oke, ya, nanti Cukup, ya. Pak. Oke. Nanti Cukup, untuk Pak. buku dan RPS nanti Anda bisa baca-baca kembali, ya, Anda buka. Kebetulan saya dapat soft file-nya. Kalau dulu mahasiswa juga harus punya paling tidak hard file-nya. Kalau hard file-nya sendiri, saya coba cetak itu dulu, dibiayai Polman, habis 250.000 kalau nggak salah. Kalau nyari di pasaran belum tentu ada, gitu ya. Nanti kalau dicetak itu sekitar 250.000 kalau tidak salah. Ya itu kalaupun Anda ingin punya hardcover-nya, buku
bukunya cukup tebal, itu kurang lebih hampir berapa ribu halaman itu. 1000 halaman lebih, 1100. Ya untuk kalau mendalami secara detail ya satu buku itu nggak cukup 1 semester kalau saya sih, harusnya. Tapi ya ini ya mau apalagi ya, kita sesuaikan saja dengan RPS yang ada ya. Coba nanti kita lihat dari buku tersebut. Oke, kira-kira gitu. Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ke pengenalan mengenai sistem kendali ya. Sebentar. Ada yang ini saya. Area. Oke. Ini mengenai sistem kendali ya. Apa sih sistem kendali itu? Ya, karakteristiknya ada sistem terbuka, tertutup. Contohnya seperti apa? Proses perancangan dan arah evolusi dari sistem kendali. Ya. Kita lihat. Nah, di sini diawali dengan pendahuluan yang menyatakan bahwa rekayasa memberikan perhatian pada pemahaman dan pengendalian material dan kekuatan alam demi kemaslahatan umat manusia. Ini secara umum. Ya. Jadi intinya kita segala sesuatunya itu harus perlu pengendalian ya, dikendalikan, tidak semata-mata hanya memenuhi pemenuhan segala sesuatu ya. Sarjana teknik kendali dituntut dapat memahami dan mengendalikan bagian kecil lingkungan sistem agar menghasilkan produk yang secara ekonomi bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini maksudnya saya mengutip dari ITB ya, karena di sana juga ada sarjana teknik kendali ya. Lalu pemahaman dan pengendalian, ya ini komplementer mengingat sistem harus dapat dipahami dan dimodelkan. Nanti dimodelkan melalui matematis. Tantangan saat ini pemodelan dan pengendalian sistem yang kompleks, modern, dan terkait satu sama lain. Ya. Pengendalian lalu lintas, contohnya ada pengendalian lalu lintas, proses kimia, sistem robot, sistem pesawat angkasa, dan peluru kendali. Nah ini perlu pemodelan dan pengendalian sistem-sistem. Nah ini sudah masuk ke yang kompleks. Ya. Sebaliknya disiplin ilmu ini memiliki peluang untuk mengendalikan banyak sistem menarik di industri secara otomatis.
Nah, kalau Anda lihat ini contohnya, eh, ya. Jadi dalam pengendalian ini ada tiga, dalam pengendalian proses itu ada tiga hal pokok. Yang pertama itu mesin, industri, dan ekonomi. Ini secara global, ya, secara umum, ya. Yang perlu dikendalikan itu mesinnya sendiri jelas perlu kendali, ya. Jadi mesin itu juga kapan dia waktu bekerja dan kapan dia waktu berhenti, berapa lama dia bekerja, berapa keluaran yang diharapkan dari kerja mesin, ya. Industri apa saja yang harus ada dan yang harus dapat memenuhi itu apa saja. Ya tidak semua industri, ya, itu harus ada, ya, atau harus dikontrol juga industri-industri yang misalnya kita tidak bisa sembarangan bikin kendaraan, ya, harus ada regulasinya. Nah, itu juga perlu dikendalikan. Atau kendaraan-kendaraan seperti apa yang misalnya khususnya di Indonesia seperti apa, apakah sudah siap atau bagaimana, nah itu juga harus dikendalikan. Ekonomi, nah ini menyangkut dengan uh, hukum pasar, ya, permintaan dan supply and demand. Oke, kalau dicontohkan di gambaran ini secara manual, ya, sebuah kendali sistem, ya, misalnya ada fluida masuk, ya, ada fluida keluar. Nah, dikendalikan oleh apa? Oleh operator dan valve. Ini masih secara manual. Kalau sekarang kan valve-nya ini bisa dikontrol secara otomatis. Jadi berapa luaran yang kita perlukan, nah ini nanti valve-nya akan membuka atau menutup. Jadi kalau tidak dikendalikan gambarannya, fluida akan masuk terus, tidak ada yang dikeluarkan, nah ini juga akan meluber, ya. Tetapi kalau fluidanya keluar terus, tidak ada pemasukan, ini terlalu lebar pembukaannya di valve-nya ini, nah ini juga terlalu boros misalnya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kesulitannya saat pengendalian secara manual, ya, kita butuh tenaga manusia, ya, dan manusia itu juga punya keterbatasan masing-masing. Jadi kenapa di bidang industri mengalami kemajuan terus-menerus, yang tadinya sistem manual sekarang dikondisikan dengan sistem otomatis, ya, atau otomasi. Jadi mesin bisa mengerjakan perintah-perintah sulit dibanding dengan manusia. Ini kontrol sistem sejarahnya. Sistem kendali ini dimulai dari yang tercatat itu 1769 sampai dengan sekarang. Ini belum update, ya, ini masih pakai buku yang lama, 94 berarti mungkin buku lama. Mungkin sekarang sudah pakai sistem kendali jarak jauh atau ada yang namanya Internet of Things, ya, IoT. Jadi dimanapun, kapanpun, siapapun, kalau kita kasih wewenang untuk mengendalikan, nah itu dia bisa mengendalikan dimanapun. Jadi mesin-mesin ya sudah mulai sih sebenarnya. Anda mengendalikannya dari rumah,
itu juga sudah bisa. Sekarang kan juga banyak rumah-rumah pintar atau rumah smart home yang isinya atau peralatan elektroniknya sudah dikendalikan dari jarak jauh. Nah, itu loncatan-loncatan teknologi yang mungkin dulu tidak terbayangkan atau hanya sekedar angan-angan atau dianggap fiksi, ya, ternyata sekarang bisa terwujud. Ya. Jadi jangan kaget nanti eh, kalau sekarang ada kereta cepat, mungkin besok ada pesawat cepat, ya, atau makin lama makin cepat. Ya. Jadi misalnya saya dari Jakarta Bandung dulu belum ada tol bisa 6 jam, sekarang dengan ada tol bisa 3 jam, nanti ada kereta cepat harapannya bisa 1,5 jam, atau nanti cuman bisa eh, cuman bisa beberapa menit itu sudah sampai. Nah itu kita juga ya seperti itu, teknologi akan selalu eh, bergerak cepat, ya. Jadi kita harus apa namanya menyesuaikan, ya. Nah ini gambarannya dulu yang masih manual, mesin pres manual atau peralatan industri masih manual sudah mulai dengan robot atau konveyor, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah dari awal dengan penggunaan pengendalian manusia, sekarang sudah menggunakan pengendalian otomatis, pemrograman. Nah, sekarang bisa kalau dulu dikendalikan harus di tempat, di industri, dengan komputer khusus atau software khusus yang terpasang dengan mesinnya, sekarang dengan jaringan internet bisa dikendalikan dari manapun, kapanpun, siapapun. Nah, itu. Jadi dalam sistem kendali itu ada beberapa istilah, ya. Kalau di sini beberapa definisi, yaitu sistem, ya. Sistem itu yang dimaksud adalah kombinasi beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama dan membentuk suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi ini belum masuk ke mesin, ya, tetapi sistem. Ya, mesin itu bagian dari sistem, ya. Sistem penggerak, ya, sistem pembakaran. Nah itu di satu kesatuannya itu di mesin, ya. Jadi ada sistem transmisi, nah itu juga beda lagi. Jadi mesin turunannya ke sistem, nah sistem nanti ada beberapa komponen, nah itu turunannya. Jadi kalau bisa uh, diulangi, itu kombinasi beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama, ya. Jadi kalau tidak bekerja ya bukan sistem, gitu. Dan membentuk suatu tujuan tertentu. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu proses alamiah, ya, di sini dimaksud suatu urutan operasi yang kontinu atau suatu perkembangan yang dicirikan oleh urutan perubahan secara perlahan yang terjadi tahap demi tahap dengan cara yang relatif tetap dan memberikan suatu hasil atau akhir. Lalu proses artifisial, operasi yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari beberapa aksi yang dikendalikan atau pergerakan yang secara sistematik diarahkan pada suatu hasil akhir. Ya, ini di apa namanya? Direkayasa oleh kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Proses apa yang harus dilakukan. Ini ada operasi, proses yang dikendalikan, proses kimia, biologi, ekonomi, plan, ya, dapat berupa suatu
bagian suatu peralatan yang berfungsi secara bersama-sama untuk membentuk suatu operasi tertentu. Contohnya ini reaktor kimia, heating furnace, itu ya, tanur, ya, spacecraft, ya. Lalu ada gangguan dari luar, ya, baik gangguan baik gangguan dari internal ataupun eksternal, ya, yang dapat mempengaruhi output dari suatu sistem. Lalu ada kendali umpan balik, ya, suatu operasi yang dengan munculnya gangguan akan cenderung memperkecil perbedaan antara output suatu sistem dengan beberapa input dan selanjutnya bertindak sesuai bertitik tolak dari perbedaan tersebut. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau ini Anda bisa lihat, ini adalah open system, ya. Jadi sistem yang secara terbuka, jadi ada input, dikontrol, dan ada actual response atau outputnya. Ya. Ini contoh penggambarannya kalau di grafik, ya, ada respons, berapa responnya, waktu yang dibutuhkan untuk respon ini berapa. Nah, ini untuk sistem terbuka, ya. Itu contohnya. Nah, kalau Anda lihat ini tadi, ya, ini sistem terbuka, jadi masuk, input, diproses, lalu output. Kira-kira seperti itu. Kalau sistem tertutup, nah ini ada pembalikan, ya. Jadi tidak hanya input, proses, output, tetapi kalau dalam prosesnya belum memenuhi ketercapaian, nah ini diulang lagi, ya, measurement. Nah, ini diulang lagi masuk ke proses awal, baru lanjut. Kalau misalnya dari proses tersebut oke, baru nanti keluar outputnya yang diharapkan. Itu gambaran sederhananya. Nah, ini beberapa contoh dari open loop system atau closed loop system. Nanti kalau Anda bekerja di suatu industri yang perlu kendali seperti ini, pasti Anda akan temui. Kalau ini single, bisa jadi input-outputnya itu akan multiple. Nah, ini nanti akan terlihat saat Anda menyelesaikan tugas akhir, nanti ada yang namanya black box, kalau tidak salah. Jadi inputnya apa dari mesin yang Anda rencanakan, nanti diproses, outputnya apa, nanti ada apakah dia termasuk mesin yang dirancang Anda itu, black box-nya itu termasuk open loop atau closed loop, ya nanti masing-masing akan berbeda. Nah, gambaran kalau untuk kendaraan yang apa ini, automatic steering control system, ya, jadi otomobil, jadi mobil yang apa, kontrol sistem di dalam mobil. Jadi kalau ini masih tahap misalnya pengereman mendadak seperti itu atau menghindari sesuatu, kendaraan tersebut bisa dikendalikan atau menghindari. Nah, itu kalau di mobil saat ini pakainya apa ya? Ada istilah EBD, ABS. Nah, itu termasuk ke pengendalian, ya. Tapi kalau sekarang dikembangkan lagi jadi autonomous vehicle, ya. Jadi kendaraan yang dapat bergerak secara mandiri
dengan kendali tertentu, jadi tidak perlu pengendalian manual. Nah, itu arahnya sudah ke situ. Bukan hanya pengendalian kendaraan langsung, terus jika ada sesuatu keadaan darurat baru kita kendalikan, tetapi sekarang sudah sampai ke otomasi atau otomatis pengendalian. Kalau ini pemanfaatannya di kendali posisi radar ya, ini juga dikendalikan. Sebentar, agak melek. Ya, ini hanya contoh-contoh saja ya dari beberapa sistem kendali. Ya. Oke, kalau Anda sudah belajar proses perancangan, saya tidak tahu apakah berbeda. Nah, di sini ada kontrol sistem desain proses. Ya. Jadi apa saja proses yang harus dilalui pada saat mendesain ya sesuatu. Nah, ini juga perlu ya. Yang pertama itu kita harus menentukan ya, ini mengendalikan tujuan yang apa yang kita inginkan. Lalu kita identifikasi variabelnya, lalu spesifikasi variabelnya seperti apa, baru kita mulai membangun ya sistemnya. Lalu kita coba modelingkan sistemnya, ya. Lalu kita kontrol parameter-parameter dari sistemnya itu. Sistem terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama tadi. Ya. Sudah kita masukkan parameternya, sudah oke, baru kita optimasi, kita uji coba apakah sesuai, kita analisa performance-nya seperti apa. Kalau tidak oke, kita kembalikan lagi ke tahap sebelumnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, yang terakhir, ini arah evolusi sistem kendali. Ya. Jadi, kalau saat ini kita sudah sampai, ya sudah, nggak tahu ini nanti kelanjutannya seperti apa, belum terdefinisi, tetapi sudah intelligent system ini sudah mulai ya. Robotik yang dikendalikan secara otomatis, yang sudah bisa berpikir secara mandiri, apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, ini juga harus dibatasi. Ya. Jadi yang awalnya dengan hand tool, power tool, lalu ke robotik, nah ini semakin lama semakin hype ya, atau semakin istilahnya teknologinya semakin canggih ya. Yang tadinya manual sekarang sudah bisa dikerjakan sendiri. Nah, nantinya pekerja-pekerja dalam tanda kutip tenaga kasar itu semakin terpinggirkan ya. Sekarang pun sudah dirasakan ya. Nanti bekerja bisa dari mana saja, tidak terpaku pada suatu tempat dan waktu. Kira-kira seperti itu ya yang saya bisa sampaikan di pertemuan pertama ini. Lebih kurangnya nanti Anda bisa baca lagi atau Anda bisa buka-buka lagi maksud dari awal sampai akhir itu seperti apa, khususnya di
materi-materi matematika terapan 1 nantinya. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Untuk yang terakhir kali, apa ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir? Pak, mau tanya Pak, Enggak. kalau matematika terapan ini biasanya emang ada praktek gitu Pak? Oke. Bukan praktek tetapi praktikum. Jadi Oh, saya enggak kalau praktek itu kan apa namanya? Terstruktur ya praktikum juga terstruktur sih, tapi kalau praktikum itu kan sebatas mencoba beberapa apa namanya, jadi lupa saya, teori-teorema yang dipelajari. Nah itu kita coba beberapa saja. Nah saya nggak tahu kalau untuk matematika terapan 1 ini, tadi kan saya di awal sudah bilang kalau di jadwal itu 2 SKS, tetapi kalau di RPS itu 3 SKS. Nah, itu yang 1 SKS-nya kemana? Tetapi kalau 1 SKS-nya itu di jadwal yang terakhir, itu tidak dijadwalkan. Kira-kira gitu. Untuk praktikum, sebentar saya kasih lihat. Uh, Aduh, kalender akademik. Oh, nggak ada. Di kalender akademik